bertemu lagi dengan saya Ricky. Kali ini saya akan membahas tentang pandemi dan perkuliahan secara online. Pandemi yang sudah berlangsung sejak bulan Maret 2020 masuk ke Indonesia, setelah itu menyebar secara masif ke berbagai daerah. Tidak ada satupun tempat di muka bumi ini yang bisa bersih dari pandemi COVID-19, menyebabkan terjadi berbagai perubahan interaksi manusia di berbagai sektor, terutama dalam sektor pendidikan. Pandemi membuat interaksi di dalam kelas, interaksi pertemuan antara pengajar dan pembelajar menjadi hal yang berbeda. Dulu dilakukan secara luring atau tatap muka secara langsung, kali ini harus dilakukan secara daring. Perubahan strategi pembelajaran ini merupakan bagian dari upaya untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Bagaimanakah penerapan dan dampak dari kuliah daring ini? Pandemi menyebabkan banyak siswa, mahasiswa, para pembelajar di mana saja harus menghindarkan diri dari interaksi secara langsung. Padahal penerapan dan pendekatan pendidikan yang diterapkan dalam kelas adalah pedagogi. Pedagogi mengasumsikan para pembelajar belum cakap dan belum memiliki pengetahuan yang tepat. Mereka harus diberikan pengetahuan, diberikan pemahaman tentang sebuah konsep, teori, atau ilmu tertentu. Pedagogi merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang dilakukan dari zaman Yunani kuno, di mana para budak memberikan pengajaran kepada anak tuannya. Pengajaran ini adalah mentransfer berbagai pengetahuan yang telah ia ketahui, cara berbicara, cara makan, cara berjalan, cara bersikap, dan pengetahuan lainnya kepada anak dari tuannya. Ia harus menggunakan strategi yang tepat, dengan pendekatan yang tepat, metode yang tepat, serta media yang tepat, agar sang anak mampu menguasai pengetahuan yang diberikan. Pedagogi pada akhirnya berkembang pada era modern dan kita gunakan hingga saat ini pada perkuliahan di kelas. Pada saat masa pandemi, sistem pembelajaran pedagogi harus diterapkan dalam pendekatan online atau daring, bukan lagi luring. Pandemi harus mengatur jarak antara guru, dosen dengan siswa dan mahasiswa. Pandemi harus membuat interaksi mahasiswa dan dosen berjarak. Pandemi membuat pendidikan pedagogi mengalami kesulitan tersendiri dalam prosesnya. Di Universitas Kristen Satewacana, untuk mengatasi jaraknya antara mahasiswa dan dosen dan mengatasi menyebarnya COVID-19, maka diterapkan yang namanya sistem e-learning atau sistem e-learn, pembelajaran fleksibel berbasis online. Sistem ini dikembangkan untuk mendapatkan penerapan yang optimal terhadap pembelajaran daring. Dalam e-learn, dosen bisa memberikan tugas, dosen bisa memberikan materi, baik itu dalam bentuk video, tulisan, maupun dalam bentuk audio. Dosen bisa berinteraksi dengan mahasiswa lewat forum diskusi. Dosen bisa memberikan absensi. Dosen bisa memberikan berbagai metode dan media lewat teknologi yang disediakan dalam e-learn. Bagaimana dengan mahasiswa? Mahasiswa hanya menerima apa yang diberikan dosen. Mahasiswa mendengarkan pemaparan materi, mahasiswa berinteraksi lewat Zoom, mahasiswa membaca PPT dan modul yang diberikan oleh dosen. Diskusinya pun lihat lewat forum diskusi. Bukan lagi berbicara, tapi kali ini interaksinya lewat ketikan, lewat kata-kata dalam bentuk huruf dan angka. Di sini terjadi sebuah pendekatan pembelajaran pedagogi yang berbeda. Dosen tidak bertemu muka langsung dengan mahasiswa atau siswanya, tapi lewat perangkat teknologi. Ada medium perantara, yaitu teknologi, yang menghantar proses dosen dengan mahasiswa tersebut. Hal ini sebagai alternatif
yang diambil oleh kampus untuk mengatasi proses pendidikan yang berjarak karena akibat dari pandemi. Dosen harus lebih cerdas mengembangkan intelektualitasnya untuk menemukan metode dan media yang lebih tepat. Agar apa? Mahasiswa dalam pembelajaran pedagogi ini mampu memahami makna, deskripsi, simbol yang diungkapkan oleh dosen dalam e-learn. Mahasiswa dapat mengalami pengembangan pengetahuan, peningkatan kecakapan. Apakah hal ini mudah atau sulit? Ya, banyak mahasiswa mengatakan gampang-gampang susah. Gampangnya adalah mahasiswa bisa menggunakan teknologi untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen. Google sebagai media yang paling tepat. Mereka bisa mencari segala sesuatu di Google untuk menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan oleh dosen lewat daring tersebut. Mereka tidak mengalami kesulitan. Itulah kemudahan yang didapatkan oleh mahasiswa. Tapi di sisi lain, ada hal lain. Ada kesulitan yang mereka rasakan. Untuk mahasiswa tertentu, kuota internet itu menjadi kendala terbesar. Mereka sulit untuk berinteraksi dengan dosen dan teman lainnya hanya disebabkan oleh kuota internet. Ini masalah selanjutnya. Masalah berikutnya adalah mereka tidak mudah berinteraksi dengan sesama mahasiswa lainnya seperti ketika mereka belajar dalam kelas. Karena di dalam layar itu mereka hanya melihat wajah dosen dan mahasiswa lainnya. Mereka tidak mungkin langsung celetuk untuk bertanya kepada teman di samping kanan dan kirinya. Atau mereka tidak bisa saling berinteraksi lebih dengan teman sekitar. Mereka hanya berhadapan dengan teknologi monitor di depan. Hal ini merupakan kendala yang mereka hadapi pada saat kuliah daring atau online. Apakah ini efektif? Efektif untuk menghindarkan mahasiswa dan dosen dari penyebaran COVID-19, tapi ada kemungkinan tidak efektif dalam menularkan atau mentransfer pengetahuan kepada mahasiswa. Dosen melaksanakan tugasnya, tapi belum tentu tugas ini dilaksanakan secara optimal. Mahasiswa melaksanakan tugasnya sebagai pembelajar, tapi hal ini pun belum tentu optimal. Hal ini menyebabkan mahasiswa stres. Berdasarkan hasil penelitian KPAI pada tahun 2020, akhir 2020, sekitar 79% responden dari 20 provinsi di Indonesia mengatakan bahwa kuliah daring membuat para pembelajar stres. Mengapa stres? Karena tidak ada interaksi secara langsung dengan para pengajar. Mereka berinteraksi dengan teknologi, monitor di hadapan mereka. Mereka berinteraksi dengan internet. Walaupun para pengajar menyediakan seperangkat sistem, tapi mereka tetap berinteraksi dengan sistem tersebut lewat teknologi. Hal ini membuat mereka stres. Mereka tidak bisa celetuk bertanya seperti dalam kelas. Mereka tidak bisa berinteraksi dengan teman sekeliling. 29% yang mengatakan bahwa kuliah daring membuat pengetahuan mereka bertambah. Mungkin 29% para pembelajar ini cakap dalam menggunakan teknologi. Mereka pembelajar mandiri, bisa mencari segala sesuatu di Google, bisa melihat, nonton di YouTube dan menambah pengetahuan selain metode dan media yang diberikan oleh dosen di dalam sistem perkuliahan daring tersebut. 71% mengatakan mereka stres dengan kuliah daring, 29% mengatakan mereka nyaman dengan kuliah daring. 71% adalah angka yang besar. Untuk itu, dosen harus memahami bahwa kuliah daring adalah beban berat bagi dosen. Kuliah daring bukan hanya mengatasi pandemi, tapi kuliah daring juga harus mengatasi hambatan antara mahasiswa dan dosen. Dosen harus lebih cerdas, terampil menggunakan berbagai tools di dalam sistem e-learning. Dosen harus mampu untuk berlatih menggunakan tools-tools itu sehingga mereka bisa menjawab kebutuhan mahasiswa dalam pendidikan pedagogi. Mahasiswa harus menjadi cerdas, cakap, paham, walaupun mediumnya adalah teknologi.
teknologi. Di sisi lain, mahasiswa pun harus memahami bahwa pada saat kuliah daring, mereka tidak lagi berada dalam kelas. Interaksinya sudah berbeda. Untuk itu, mereka juga harus menggunakan teknologi sebagai medium lain. Ketika dapat penugasan, dapat pembelajaran, mereka harus lari ke Google, lari ke YouTube, lari ke search engine lainnya untuk melakukan pendalaman materi. Karena apa? Dosen bukan satu-satunya pengetahuan saat kuliah daring. Search engine yang lain bisa membantu kita. Disitulah dosen dan mahasiswa memahami bahwa kuliah daring walaupun pendekatannya pedagogi, tapi membutuhkan kecakapan manusia untuk mengatasi itu. Dalam hal ini, dosen dan mahasiswa, bukan hanya dosen tok. Stres pada kuliah daring pasti terjadi karena manusia sebagai makhluk sosial dikurangi interaksinya. Namun ingat, kuliah daring ini melibatkan beberapa hal. Menurut Dapat dalam bukunya mengatakan bahwa kuliah daring itu membutuhkan yang pertama, hardware. Hardware itu bukan hanya komputer dan internet, tapi hardware itu adalah penguasaan terhadap apa yang kita miliki, komputer dan internet. Yang kedua, membutuhkan juga software, sistem database, upload download, sistem pencarian. Dan kita tidak hanya memiliki itu, tapi kecakapan menggunakannya. Dapat dan Friedland dalam bukunya Online Learning Concept Strategy and Application oleh Pearson tahun 2005 mengatakan bahwa kuliah daring dalam perangkat pedagogi itu lebih susah, lebih sulit, karena dosen dan mahasiswa harus menguasai hardware dan software sistem tersebut. Teknologi hanya membantu mahasiswa dan dosen berinteraksi. Untuk itu, mahasiswa dan dosen harus sadar bahwa mereka dalam situasi pandemi. Mahasiswa dan dosen harus sadar mereka lagi menerapkan kuliah daring atau pembelajaran online dengan pendekatan pedagogi dalam situasi belajar. Kecakapan dosen dan mahasiswa dibutuhkan. Kesadaran dosen dan mahasiswa dibutuhkan. Pandemi membuat dosen dan mahasiswa harus menemukan strategi belajar yang tepat lewat kuliah daring. Untuk itu, sikap dewasa dosen dan mahasiswa dibutuhkan. Dewasa pada taraf apa? Dewasa pada kecakapan menggunakan teknologi. Dosen tidak hanya menaruh materi begitu saja, tapi dia juga harus memikirkan mahasiswa siapakah, mahasiswa seperti apakah yang membaca materi ini, sehingga dia bisa menggunakan teknologi secara tepat. Mahasiswa pun tidak hanya berharap metode dari dosen, tapi dia juga bisa mencari metode lain untuk mendukung pembelajaran daring. Pandemi harus diselesaikan dengan berjarak. Dengan berjarak, kita bisa terus belajar. Terima kasih.